Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Idul Adha merupakan sebuah hari raya dalam agama Islam, yaitu hari di mana untuk memperingati peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia makan putranya. Terjadi perbedaan pendapat tentang siapa putra yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam atau putranya yang bernama Nabi Ishak alaihissalam? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua putra. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Ibrahim ayat 35 sampai ayat 39. Dan ketika Ibrahim berdoa, Tuhan, jadikanlah ini negeri aman, dan jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Tuhan, sesungguhnya mereka, yaitu berhala, menyesatkan sangat banyak dari manusia. Maka barang siapa mengikutiku, maka sesungguhnya dia dariku. Dan barang siapa mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan dari keturunanku di lembah tanpa memiliki tanaman, di sisi rumah-Mu yang dihormati. Tuhan kami, dengan didirikan solat, maka jadikanlah hati dari manusia menginginkan kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang dinyatakan, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari sesuatu di bumi dan tidak di langit. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku atas masa tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku sungguh Maha mendengar doa. Pada Quran Surat Ibrahim ayat 39, Nabi Ibrahim alaihissalam memuji Allah karena Allah memberikan anak yang bernama Ismail dan Ishak. Sedangkan peristiwa pengorbanan tersebut tercantum dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Maka ketika dia, anak itu, telah sampai berusaha bersamanya, yaitu Ibrahim, Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku bahwasanya aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Anak itu berkata, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Kelak akan mendapati aku jika Allah menghendaki, termasuk orang-orang yang sabar." Maka ketika keduanya berserah diri dan dia, yaitu Ibrahim, telah membaringkannya di atas kening, dan kami memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu membenarkan mimpi. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus atau ganti dia, anak itu, dengan sembelihan yang besar." Di dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa nama putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan dikurbankan. Tetapi terdapat link di dalam Al-Quran ayat yang lainnya, yaitu kalimat yang menandakan jika Nabi Ismail alaihissalam yang dikurbankan. Kita tandai pada Quran As-Saffat ayat 102, di mana anak yang akan dikurbankan tersebut mengatakan, "Kelak akan mendapati aku jika Allah menghendaki, termasuk orang-orang yang sabar." Lalu, sekarang kita coba perhatikan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam di dalam Al-Quran. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85. Dan Ismail dan Idris dan Zulkifli
semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat Shad ayat 48. Dan ingatlah Ismail dan Ilyas dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang baik. Quran Surat Maryam ayat 54. Dan ingatlah dalam kitab, Ismail sesungguhnya dia membenarkan janji, dan dia adalah seorang rasul, seorang nabi. Pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 85, Nabi Ismail alaihissalam termasuk orang yang sabar, cocok dengan Quran Surat As-Saffat ayat 102. Sedangkan sifat-sifat Nabi Ishak dalam Al-Quran, Quran Surat Shad ayat 45. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim dan Ishak dan Yakub, yang mempunyai kekuatan dan ilmu. Quran Al-Saffat ayat 112. Dan kami beri kabar gembira dia dengan Ishak, seorang nabi termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Ishak mempunyai kekuatan, ilmu, dan termasuk orang yang soleh. Kita perhatikan juga Quran Surat Hud ayat 69 sampai ayat 72. Dan sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengatakan keselamatan. Dia, yaitu Ibrahim, mengatakan keselamatan. Maka tidak lama, Ibrahim datang dengan daging anak sapi dipanggang. Maka ketika Ibrahim, melihat tangan mereka tidak menyentuhnya, daging tersebut, dia mencurigai mereka dan takut kepada mereka. Berkata mereka, yaitu utusan Allah, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kabar gembira kepadanya tentang Ishak, dan dari sesudah Ishak Yakub. Kita coba perhatikan pada Quran Surat Hud ayat 71. Apabila yang dikurbankan adalah Nabi Ishak alaihissalam, akan terasa janggal karena sudah diberitakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum Nabi Ishak lahir bahwa Nabi Ishak alaihissalam akan mempunyai anak yang dinamakan Nabi Yakub alaihissalam. Lalu, bagaimana dengan Taurat yang ada pada zaman sekarang, yang termasuk pada kitab Perjanjian Lama? Bisa dilihat pada kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi Ismail merupakan kakak Ishak. Beda umur antara Ismail dengan Ishak adalah 100 dikurangi 86 sama dengan 14 tahun. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pada kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, terasa janggal karena anak Abraham tidak hanya satu, tetapi ada dua. Seolah kata Ishak pada ayat tersebut sengaja disisipkan. Tetapi ayat tersebut menjadi mungkin jika Ismail yang dikurbankan. Jika peristiwa pengorbanan tersebut sebelum Ishak lahir atau sebelum Ismail berumur 14 tahun. Sebagai kesimpulan, berdasarkan dari beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan kemungkinan besar yang dikurbankan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimanapun juga kita harus tetap menghormati para nabi atau utusan Allah, tanpa membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan.
Sudut pandang setiap orang berbeda. Silahkan jika Anda mau menulis komentar, saran atau kritik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.